Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, saya Kusnul Fatimah dari SD Negeri 1 Bonjoklor, calon guru penggerak Angkatan 11 Kebumen, Jawa Tengah. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam modul 1.4, Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang berpihak pada murid harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, penghargaan, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi, diantaranya guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid, memecahkan permasalahan, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan kembali pada kelompoknya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, kalimat positif, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi. Adapun tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan baik sekolah atau kelas. 1. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. 3. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun budaya positif terkait dengan ketiga materi sebelumnya, diantaranya sebagai berikut.
Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan guru sebagai fasilitator yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kekuatan kodratnya. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru memiliki perannya sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, mandiri, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 Budaya Positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan di lingkungan kelas dan sekolah, serta berbagi praktik baik kepada rekan guru lain. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan emosional, mental, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah terbuka pemahaman saya bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya, sebagai guru yang berpihak pada murid dalam menangani masalah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani anak dengan kasus. Yang pertama, anak yang makan saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, anak yang memakai pensil warna milik teman tanpa meminta izin. Kedua kasus tersebut diperbaiki menggunakan tahapan segitiga restitusi, di antaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersyukur dan senang karena dapat menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam menangani kedua kasus tersebut dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat serta kembali pada kelompoknya, yakni kelas, dengan lebih tanggung jawab. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, hal yang harus diperbaiki adalah saya harus sadar memposisikan manajer dalam menanggapi segala permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelumnya, posisi kontrol yang saya terapkan sebagai teman dan terkadang penghukum. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena terkadang posisi sebagai teman seperti memanjakan mereka dan posisi penghukum membuat mereka jauh dari kita tanpa adanya pemecahan masalah yang konstruktif. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam pemecahan masalah. Perasaan saya menjadi lega, senang, dan bangga terhadap perubahan sikap anak, serta saya menyadari pentingnya komunikasi dengan baik, efektif, dan menuntun pada penemuan solusi atas masalah yang berimbas pada tumbuhnya rasa tanggung jawab dan keyakinan pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah melakukannya, tetapi hanya pada tahap menstabilkan identitas dengan menyampaikan pernyataan, "Setiap orang pasti pernah berbuat salah, itu manusiawi." Atau, "Tidak ada manusia yang sempurna." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan murid agar budaya positif dapat diterapkan baik di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Setelah adanya kolaborasi, pentingnya konsistensi dalam penerapan. Dengan demikian, budaya positif menjadi nilai-nilai baik yang melekat pada diri anak sebagai kebiasaan positif saat berada di lingkungan manapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Akhir kata, terima kasih. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.